menuju jalur ke bawah, ini ternyata jejak ada longsoran-longsoran. Kita mendekat ke air terjun sana, yang konon katanya ada seorang pertapa yang membacakan senjata api. Pemirsa, saat ini kita terus mengeksplorasi jejak-jejak peradaban masa lalu, jejak-jejak budaya, alam yang begitu indah, termasuk berbagai macam cerita-cerita yang ada di masyarakat, merupakan ungkapan sederhana dari masyarakat kecil, yaitu folklore, pamali, atau mungkin legenda, cerita mistis maupun pengalaman misteri lainnya ya. Yang di bawah ini kita akan mendapati sebuah air terjun yang seakan-akan jarang dijamah oleh manusia, yang sebagian besar masyarakat menganggapnya sebagai istana gaib yang dijaga ular naga raksasa. Lah ini kita akan coba eksplorasi ya. Nah, ini memang pohon-pohon kering yang tumbang, jadi jangan dianggap ini adalah ular naga yang kemudian bertapa, tapi ini kita pastikan ini adalah pohon-pohon kering ya, sehingga kemudian kita menuju jalur ke bawah. Ini ternyata jejak ada longsoran-longsoran kecil. Apakah kameramen masih bisa ya untuk melewati ini ya? Nah, kameramen ternyata mungkin lebih handal dari dari saya ya. Nah, ini soalnya kita harus pegangan, dan kameramen itu tidak membawa kedua tangannya membawa kamera. Di mana harus pegangan? Ada semacam pertapa. Jadi aktivitas bertapa pada masa kuno gitu ya, itu ternyata biasa, dan pada era milenial saat ini tentunya aktivitas bertapa ini sudah sangat langka sekali. Namun masih kita dapati sebuah fakta dan realita di tengah-tengah masyarakat kita, ada orang-orang yang melakukan lelaku atau orang-orang yang melakukan lelono ya, para pengembara gitu ya, yang sebagian besar dari mereka juga melakukan pertapaan-pertapaan. Sehingga kemudian orang bertapa ini kemudian juga perlu kajian secara faktual gitu ya. Nah, di mana dan siapa orang bertapa tersebut, gitu ya. Jadi saat ini ternyata kita berada di pedalaman hutan yang juga terlihat jarang dijamah oleh manusia, namun keberadaan kelihatannya itu ada. Nah, coba kita telusuri ya. Nah, ini. Jadi sebagaimana kemudian kita flashback pada masa kuno gitu ya, ternyata pertapa itu bagian dari menyempurnakan tahapan hidup. Di mana pada masa kerajaan Majapahit terutama ada falsafah hidup yang 4 yang dikenal dengan catur asrama, yaitu brahmacarin, tahapan anak-anak mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Yang kedua grihasta, tahapan berumah tangga, membina rumah tangga, sampai kemudian usia pensiun. Melanjutkan tahapan wanaprastha, pergi ke hutan menemui para pertapa, memperdalam dharma, sampai kemudian tahapan yang keempat yaitu sunyasa, fokus meditasi hingga menjemput moksa. Lah ini salah satu kemudian falsafah kehidupannya gitu ya. Dan saat ini kita akan mendapati ya, yang di tepat kemudian di depan air terjun itu menurut cerita tutur masyarakat ada semacam pertapa gitu ya, yang disangka itu membatu atau berubah jadi batu. Coba kita dekati teman-teman. Jadi jika kita lihat ya, ketinggian air terjun ini sangat luar biasa sekali tinggi, apalagi di puncak-puncak musim kemarau saat ini. Ada banyak kemudian tujuan dan siapa dan bagaimana orang bertapa itu. Contohnya adalah cerita Bubuksa dan Gagang Aking. Dua bersaudara ini menuju hutan gunung untuk melakukan pertapaan. Bubuksa itu makan apa saja, babi hutan, babi rusa, kijang, ular, semuanya dimakan, sehingga sekitar 40 tahun lamanya menjadi gemuk. Sedangkan saudaranya Gagang Aking tidak mau memakan hewan-hewan, hanya memakan dedaunan-dedaunan saja, sehingga kemudian tubuhnya kurus kering. Kemudian Batara Guru atau Sang Hyang Wenang menyuruh Dewa Kalawijaya untuk menguji pertapaan mereka dalam wujud seekor harimau yang kelaparan. Kemudian harimau mendatangi Gagang Aking, "Aku akan memakanmu." Kemudian Gagang Aking merasa takut, "Jangan memakanku, karena tubuhku keris kering, kamu tidak akan kenyang dan rasanya pahit. Sana ke saudaraku, makan sana, dia tubuhnya gemuk karena makan apa saja. Pasti kalau kamu makan akan kenyang." Kemudian harimau datang ke Bubuksa, Aku akan memakanmu." Kemudian Bubuksa mengatakan, "Jika memang ujian terakhir aku dimakan oleh harimau untuk menuju kayangan moksa dan bergabung dengan orang-orang suci, silakan saja memakan diriku." Maka kemudian
harimau tersebut mengatakan, aku adalah Dewa Kala Wijaya yang diutus oleh Sang Yang Wenang untuk menguji pertapaan kalian. Kamu saya nyatakan lulus, maka Bubuksa naik ke punggung harimau. Dan Bubuksa mengatakan, mohon saudara saya yang ada di sebelah sana, yang bertapa sampai kurus kering, bawa juga ke Kayangan untuk bergabung dengan orang-orang suci. Kemudian harimau mengatakan, oh tapi bolehlah akan saya bawa. Namun jangan naik di punggungku. Cuma pegangan ekorku saja. Saya bawa ke Kayangan, kalian berdua. Akhirnya inilah cerita yang terpahat dalam relief Candi Penataran, candi-candi era Kerajaan Majapahit. Ada relief harimau yang kemudian ditunggangi oleh orang gemuk dan ada orang kurus yang megang ekornya. Ini merupakan cerita Bubuksa dan Gagang Aking. Juga kemudian cerita yang lain gitu ya. Jadi kita mendekat ke air terjun sana, yang konon katanya ada seorang pertapa yang membatu. Ada juga cerita tentang Arjuna Wiwaha. Arjuna bertapa ini ternyata untuk mendapatkan senjata pamungkas guna melawan Kurawa. Berarti ini adalah semacam bertapa untuk menggapai tujuan dengan mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa dengan bertapa di atas gunung. Termasuk kemudian Ratu Kaliamat itu bertapa di atas gunung karena kemudian suaminya merasa itu kemudian terbunuh secara tidak adil. Sehingga kemudian bersumpah siapa saja yang berhasil menumpas pembunuh suaminya itu akan kemudian diberikan tanah Mataram dan tanah Pajang. Nah, ini kemudian sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Termasuk kemudian salah satu cerita pada masa-masa akhir ya, terutama pada masa Mataram, Pajang, itu adalah Ki Ageng Pamanahan yang tidak kunjung juga diberikan haknya alas Mentau atau tanah Mataram oleh Sultan Hadiwijaya. Kemudian bertapa di Sungai Kembang Lampir sampai kemudian ditemui oleh Sunan Kalijaga dan dipenuhi hak-haknya. Akhirnya kemudian mendapatkan alas Mentau. Berarti bertapa itu banyak kemudian fungsinya, baik itu membersihkan hati atau menggapai cita-cita atau tujuan atau yang lainnya ya. Nah, di sini coba kita dekati, ada seorang yang bertapa tersebut ya. Jadi Rahayu, 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 Rahayu. Jadi teman-teman, tepat di atas tengah-tengah dari area sekitar ini ada sesuatu yang sangat aneh, lain daripada yang lain ya. Kemudian mungkin pemirsa bisa melihat tepat di tengah ini mirip seperti batu raksasa ini ya. Ada semacam topinya yang ada di atas itu ya. Ini adalah yang cerita tutur yang berkembang di masyarakat. Sebenarnya adalah seorang pertapa ratusan tahun bahkan mungkin ribuan tahun bertapa di sini gitu ya, sampai kemudian membantu ya. Nah, kita tidak mau mengganggu pertapaannya ya. Kita dari kejauhan saja. Itu apa kuning-kuning itu? Kayak ular itu ya. Itu kuning itu Kang. Di semak belukar itu ya. Bukan ular piton itu. Itu kuning. Kuning itu loh. Kuning di semak belukar itu loh, Kang. Itu Kang kuning, Kang. Jadi ya memang suasananya seperti ini ya. Kemungkinan itu ada ular ya. Dan di sana juga kita tidak mau mendekat karena di sana ada lubang-lubang atau lubang-lubang tertentu yang diduga juga merupakan sarang ular. Karena memang menurut cerita turun masyarakat, di sini itu tempat apa, Kang? Apa, Kang? Mana? Di belakang itu, Kang. Mana? Enggak, itu tadi ada suara yang masuk ke dalam di sendang atau di tengah-tengah air terjun. Brit gitu katanya. Nah, itu sangat menyeramkan, Kang. Gimana kita melanjutkan pulang aja ya, Kang ya? Karena kondisinya seperti ini, semakin angker, semakin sore, semakin wingit gitu ya. Dan semoga kemudian aktivitas kita dalam mengeksplorasi berbagai macam legenda, cerita rakyat, folklor maupun misteri-misteri yang ada di tengah-tengah masyarakat, selain kemudian menjelajahi keindahan alam Nusantara yang begitu indah gitu ya. Nah, di sini coba kita lihat gitu ya. Di sini coba kita lihat, teman-teman. Nah, ini airnya saja sebening ini gitu ya. Sebening ini. Nah, sebening ini. Itu loh, Kang. Putih itu loh, Kang. Itu bukannya ular apa itu? Itu loh. Itu putih itulah. Kayak ular, Kang. Ayo kita pulang aja. Enggak, kita melihat ular. Kita melihat ular, Kang. Kang, ayo, Kang. Ayo, Kang. Kita melihat ular, Kang. Kang. Nah, ini kayaknya kita menemukan semacam tongkat pusaka dari pertapa tersebut, Kang. Lah ini, Kang. Nah, ini. Nah, kita mendapatkan pusaka tongkat dari pertapa tersebut dan tentunya kita ambil ya. Kita masukkan ke celowokan ini saja.
Semoga kemudian kita tidak mau mengambil pusaka apa-apa dari lokasi ini. Semoga kemudian aktivitas kita terus dalam mengeksplorasi tetap konsisten, tidak mengambil apa-apa, hanya semata-mata mengeksplorasi, mendokumentasikan, mengedukasi, dan mengungkap berbagai macam cerita-cerita rakyat maupun cerita-cerita mistis maupun legenda dan peradaban-peradaban sejarah di masa lalu. Semoga bermanfaat.